Halo adik-adik semuanya, ada yang baru nih. Kita memiliki ayat emas setiap bulannya. Ayat emas akan kita ucapkan di setiap ibadah sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu diharapkan dalam sebulan bisa menghafal ayat emas tersebut. Jika sudah dihafalkan, bisa direkam dan videonya dikirim ke grup sekolah minggu atau di nomor di bawah ini. Paling lambat hari Rabu di minggu terakhir. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Apa kabar untuk kita semuanya? Pastinya sehat dan luar biasa. Ketemu lagi bersama Kak Tika dan Kak Eli. Oke adik-adik, saat ini kita mau mulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelum itu kita bersatu dalam doa ya. Doa ini dipimpin oleh Kak Eli. Oke, adik-adik semua silakan duduk yang manis. Lipat tangannya, bagaimana sikap doa yang sesungguhnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami kembali berkumpul dan bertemu dalam ibadah sekolah minggu online. Sebentar lagi Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Oke adik-adik, Kak Eli undang semuanya untuk berdiri bersama-sama dengan Kak Eli dan juga Kak Tika. Oke, sudah berdiri? Kita akan kembali mengucapkan ayat emas seperti yang minggu lalu. Kak Eli berharap semua adik-adik masih ingat ayat emasnya. Tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Oke adik-adik semuanya, saat ini kita mau memuji dan melompat bagi nama Tuhan. Siap-siap ya, kita katakan pujian kita yang berkata, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita itu harus mengasihi satu dengan yang lainnya, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita katakan pujian ini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat
adik-adik semuanya, kita masih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita katakan pujian kita, kau temanku, ku temanmu. Ikuti semua gerakannya ya adik-adik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Nah adik-adik, kita itu harus saling mendukung satu sama yang lain, seperti mentega dengan roti. Nah kalau tidak mentega dan roti pasti nggak enak dong. Begitu juga dengan celana dan baju. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Oke adik-adik semuanya, sekali lagi ya kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita katakan pujian yang berkata, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi
segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik semua, sebelum duduk kembali, kita akan mengucapkan kembali ayat emas kita. Siap ya? 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Oke, silakan duduk adik-adik. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian kita, Kasih Pasti Lemah Lembut. Oke adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami.
Tuhan, tadi kami telah memuji melompat bagi nama Tuhan. Biarlah kiranya pujian yang kami panjatkan di hadapan Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk manis, duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan adik-adik semuanya. Akhirnya Gea mau main boneka. Gea banyak sekali bonekanya. Ini namanya si Botak, karena kepalanya botak jadi Gea kasih nama Botak. Terus ini namanya si Putih, comel sekali. Terus ini namanya si Embul. Nah, dia comel sekali, badannya gendut. Aduh, pengen sekali lah mainnya. Tapi Gea main-main banyak-banyak sekali bonekanya hari ini. Bagi dong Dek bonekanya. Aduh, nggak mau Kak. Ini punya Gea. Bagi. Nggak mau. Imut kali loh ininya. Aduh, nggak mau. Ya. Nanti Gea Kan bilang anak mama yang loh. baik. Nggak mau ini. Nanti kalau kakak punya jajan, kakak bagi sama Gea, ya? Ya udah deh, karena kakak punya jajan Gea kasih, tapi Gea terpaksa juga kasih sama kakak. Janganlah terpaksa, nggak boleh lo gitu. Ya udah, kita main sama-sama. Oke, siapa ini namanya Dek? Ini namanya si Embul. Kalau yang ini? Ini namanya si Botak. Iya ya, kalau ini? Ini namanya si Putih, comel kan? Iyalah, ini jangan lupa namanya si Botak. Iya. Ya udah, itu untuk kakak, ini untuk adek ya. Iya, kakak punya 1, kamu punya 2, masih banyak adik kan? Ya udah deh. Ayo Kak, kita main bareng. Ayo. Salam adik-adik semuanya. Jumpa lagi sama Kak Indri ya. Tadi kita sudah berdoa kan? Hari ini kita mau dengerin cerita firman Tuhan yang Kak Indri ambil dari Matius 6 ayat 3 sampai 4. Di sini kita belajar tentang kasih itu harus memberi. Nah, adik-adik, tadi adik-adik di rumah sudah lihat kan drama Kakak sekolah minggu tadi? Gimana ceritanya? Seru nggak? Asik nggak? Nah, adik-adik, cerita dari kakak sekolah minggu tadi bercerita tentang 2 orang anak yang sedang berebutan boneka. Nah, si adiknya ini nggak mau ngalah kan? Adiknya ini egois sekali ya. Dia mau mainin semua bonekanya itu sendiri. Padahal kakaknya mau main bareng-bareng loh. Tapi adiknya nggak mau. Nah, adik-adik tahu kan bahwa kasih itu harus memberi. Jadi ketika kita main sama-sama sama kakak kita atau sama adik kita, kita harus juga berbagi mainan sama mereka. Terus adik-adik, dari cerita tadi, lihat si adiknya tadi, adik lihat nggak? Dia mau beri bonekanya dengan terpaksa loh, ya kan? Dia mau kasih boneka itu sama kakaknya, tapi sambil mukanya cemberut. Siapa di sini yang kalau rebutan mainan mukanya cemberut? Nah, itu nggak baik ya. Terus ada lagi juga kan, kasih mainan, terus suka puji-puji aja, ya kan? Nah, adik-adik semua, Kak Indri mau ceritakan sedikit kisah dari firman Tuhan. Pada saat itu gereja mula-mula bercerita tentang kasih. Gereja ini mempunyai banyak sekali kasih di dalam hidup mereka. Mereka punya kesatuan kasih loh adik-adik. Jadi mereka ini gereja mula-mula yang hidup pada zaman Yesus, mereka ini suka berbagi, mereka suka memberi, mereka suka bersedekah. Jadi kalau ada tetangganya yang kekurangan, satu sama lain selalu menolong. Jadi umpamanya kekurangan makanan, yang satunya bisa memberi makanan buat tetangganya yang lain. Nah, dasar mereka memberi adalah kasih. Jadi orang-orang ini mempunyai banyak kasih di dalam hidup mereka. Sehingga saat mereka berbagi, mereka nggak ngerasa, duh nanti uangku habis gimana? Nanti aku jadi miskin gimana? Tidak, mereka tidak pernah berpikir seperti itu. Nah, terkadang
kita juga saat memberi, kita punya banyak motivasi yang salah dalam memberi. Contohnya seperti cerita tadi kan, cerita kakak dan adik tadi yang berebutan boneka. Saat kita memberi, kita itu nggak boleh memberi dengan terpaksa. Jadi memberi dengan terpaksa itu seperti apa? Kita mau kasih, tapi kita terpaksa karena disuruh mama, karena disuruh papa, atau karena disuruh kakak. Jadi bukan dari hati kita sendiri, itu nggak baik ya. Terus memberi karena syarat. Jadi memberi karena syarat itu gimana? Memberinya seperti ini. Oke, aku kasih barang ini sama kamu, nanti pas ujian kamu contekin aku ya. Atau ini aku kasih kue sama kamu, tapi nanti kamu bantuin aku ya. Jadi dia ada syaratnya. Jadi memberinya nggak tulus, itu juga nggak boleh. Terus ada lagi, memberi karena ingin dipuji. Banyak loh adik-adik yang memberi karena mau dipuji, mau dibilang, ih kamu baik banget, ih kamu anaknya orang kaya ya. Jadi kamu memberi dengan limpah ya. Karena dia ngerasa ingin dipuji aja. Tapi sebenarnya dia nggak mau memberi. Itu juga salah, nggak boleh ya. Terus memberi karena balas budi. Gimana itu memberi karena balas budi? Jadi dia mau tolongin karena dulu dia juga ditolong. Tapi sebenarnya dia nggak tulus menolongnya. Karena dulu dia ditolong, akhirnya ya udahlah aku balas budi aja. Sebenarnya aku males mau tolongin. Nah itu juga nggak boleh. Adik-adik tahu kan? Dalam Matius 6 ayat 3-4, Kak Indri mau bacain ya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, adik-adik, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa setiap pemberian kita harus memberi dengan tulus, harus memberi dengan murah hati, harus memberi dengan kasih. Ya, kita nggak boleh memberi tapi minta imbalan, itu nggak boleh sama sekali. Nah, Kak Indri ada sebuah cerita tentang seorang anak muda. Ada seorang anak muda yang sangat sukses dan kaya. Saat itu dia punya banyak harta adik-adik. Setelah itu dia selalu membantu teman-temannya. Jadi dia itu setiap datang ke rumah temannya dia bisa kasih hadiah, dia bisa kasih uang sama teman-temannya. Tapi dia kasihnya asal-asalan karena dia ngerasa uang dia banyak. Jadi dia kasih gitu. Nah, beberapa saat kemudian pemuda yang sukses ini tadi dia sakit. Jadi dia sakit parah, habis itu dia harus mengeluarkan banyak biaya untuk berobat ke rumah sakit. Dan apa yang terjadi? Semua uang dia habis. Atau harta dia habis buat berobat. Dan saat itu dia teringat sama teman-teman dia yang sudah dia bantu. Terus dia coba teleponin satu-satu, terus dia mau minta tolong untuk minta uang. Jadi dia mengharapkan imbalan dari apa yang dia lakukan kemarin. Terus adik-adik tahu nggak? Teman-temannya semua yang dia telepon, nggak ada satupun yang mau tolong dia. Atau teman-temannya ini juga bilang, sorry ya aku gak punya uang, sorry ya aku belum bisa bantu kamu. Jadi seperti itu, teman-temannya ini gak bisa menolong dia. Dan adik-adik tahu, si pemuda ini tadi dia merasa sedih sekali. Dia sedih, dia marah karena dia lagi sakit. Habis itu dia balik lagi ke rumah sakit dan dia duduk di ranjang
tempat tidur dia. Terus dia merenung adik-adik. Kenapa ya semua teman-temanku gak ada yang peduli sama aku? Padahal dulu aku selalu tolongin mereka. Padahal dulu aku selalu bantuin mereka. Nah terus sebelah teman dia, ranjang sebelahnya itu, dia tanya, kamu kenapa? Apakah kamu divonis dokter penyakit yang berat? Atau ada kabar yang buruk? Kok muka kamu murung? Terus muka kamu sedih? Nah, pemuda yang tadi bercerita, semua diceritain sama teman sekamar tadi. Terus dia bilang, kenapa semua orang meninggalkan saya? Kenapa mereka gak ada yang mau tolong saya? Dan adik-adik tahu gak jawabannya teman sekamar dia? Dia bilang, kamu salah. Karena saat kamu memberi kepada teman-temanmu semua, kamu menganggapnya itu sebuah hutang atau sebuah imbalan. Jadi kamu memberinya gak tulus. Jadi ketika orang-orang itu tidak membalas kebaikan kamu jadi stres, kamu jadi sedih, kamu jadi marah-marah. Itu akibatnya adik-adik. Kenapa pemuda ini tadi bisa uring-uringan? Setelah itu dia sadar, terus dia berdoa dan dia minta ampun sama Tuhan. Dia tahu bahwa sewaktu dia kaya itu, dia hanya mengandalkan kekuatan dia sendiri. Dia mau berbagi atau memberi karena mau dipuji. Dia gak punya hati yang tulus atau hati yang penuh kasih. Nah, kita seringkali seperti itu kan. Kita seringkali juga mau bantu orang, kita mau dilihat orang. Wah, atau karena seperti tadi yang Kak Indri bilang, karena terpaksa, karena ada syarat, atau karena ingin dipuji, atau karena balas budi. Semua itu salah adik-adik. Ketika kita mau memberi, maka kita harus punya kasih. Siapa yang punya kasih? Tuhan. Tuhan punya banyak kasih buat kita. Kalau kita datang sama Tuhan sungguh-sungguh, kita dalam hadirat Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan kasih itu. Di Alkitab ada loh cerita tentang orang-orang yang memberi dengan murah hati. Yang pertama, Abraham. Adik-adik tahu cerita Abraham? Abraham dengan Lot. Saat itu si Lot disuruh memilih loh untuk dia tinggal. Dia mau sebelah kanan atau sebelah kiri, dia mau pilih gunung atau lembah. Abraham mau berbagi dengan murah hati. Dia kasih si Lot untuk memilih pilihan yang terbaik. Abraham memilih setelah Lot memilih. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari Abraham. Ketika kita memberi dengan murah hati. Terus siapa lagi? Yang kedua, Boas. Boas dengan Ruth juga, dia memberi sama Ruth. Ketika Ruth sedang membutuhkan pekerjaan, dia memberi dengan kasih. Dia memberi dengan tulus. Dia nggak mengharapkan imbalan. Ya kan? Terus siapa lagi yang ketiga? Orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati juga, dia membantu seseorang yang sedang terluka saat dirampok. Dia nggak kenal adik-adik sama orang yang jatuh itu. Tapi dia mau memberi dengan murah hati. Dia mau memberi dengan tulus. Karena di dalam hidupnya dia punya banyak sekali kasih di dalam hatinya. Sehingga dia bisa memberi dengan murah hati. Dan yang terakhir adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus juga memberi kasih buat kita. Dan dia sudah memberikan dirinya buat kita. Dia mati di atas kayu salib dan dia menebus seluruh dosa kita. Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik dalam hidupnya buat kita. Jadi adik-adik semua harus meresponi kasih Tuhan dengan baik. Kak Indri mau bacain dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Jadi adik-adik, ketika kita mau fokus memberi seperti yang Tuhan Yesus lakukan,
kita nggak boleh mengharapkan imbalan apapun. Biarkan Bapa yang di surga melihat perbuatan kita yang tersembunyi itu membalasnya sendiri. Jadi kalau mau memberi atau mau berbuat baik, gak usah mikir-mikir. Aduh, nanti aku ditolong lagi gak ya? Nanti aku gini gak ya? Gak perlu seperti itu. Kita cukup memberi dengan tulus, maka semua itu akan Tuhan ganti dalam hidup kita. Ingat kan tabur tuai juga yang Kak Indri pernah ceritakan? Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi adik-adik semua yang ada di rumah, adik-adik harus belajar saat ini untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Memberi yang terbaik buat sesama kita, buat teman-teman kita, buat keluarga kita. Ya. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kak Indri percaya bahwa Roh Kudus juga akan memberkati adik-adik semua untuk mengerti makna dari memberi dengan kasih. Ingat ya, bahwa kasih itu memberi dengan murah hati. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Dia menyerahkan dirinya, dia memberikan hidupnya untuk kita menebus semua dosa kita. Sekarang kita mau hafalin lagi ya ayat emas kita, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, setiap adik-adik yang sudah menghafal, yang sudah bisa mengirimkan video untuk ayat emas ini, silakan dikirim ke nomor yang sudah diberitahu atau ke grup sekolah minggu kita. Jangan lupa ya adik-adik ya, ayat emas adik-adik sebagai motivasi kita semua untuk belajar firman Tuhan. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai ya. Kita sudah belajar tentang kasih itu mau memberi dengan murah hati. Sekarang kita berdoa dulu ya, ikuti Kak Indri, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu akan memberkati setiap hati kami. Supaya kami mau belajar untuk memberikan kasih kami Tuhan. Memberikan yang terbaik buat Tuhan dan buat sesama kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam ruang dan waktu. Tuhan memberkati adik-adik kami yang ada di rumah, apapun yang dikerjakan, baik sekolahnya, Tuhan memberkati. Orang tuanya juga Tuhan memberkati. Dan kesehatan kami Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.